Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin Benedictus Simarmata, NIM 68 2018 191. Saya dari kelas AM 801D. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja manajemen risiko. Nah, profil usaha yang saya ambil di sini adalah BPR, didirikan BPR Ambarawa Harta Sarana, Bank Perkreditan Rakyat, didirikan tahun 1993 pada tanggal 13 Agustus. Awal terbentuknya ini karena melihat atau didasari karena banyak penduduk menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan yang kekurangan modal usaha, maka dari itu BPR memberikan layanan jasa perbankan berupa kredit dan jasa tabungan. Dari struktur organisasi, ada pemasaran dana perkreditan, ada teller dan kasir, ada administrasi, tabungan, dan kredit, serta bagian pembukuan yang dikepalai oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham, dan secara khusus diawasi oleh Dewan Komisaris. Lalu untuk risk culture dan appetite, budaya penanggulangan risikonya atau risk culture-nya itu dilakukan dengan memperbaiki proses menjadi lebih baik. Dulu sebelum tahun 2001 itu sistem informasi keakuntansinya masih manual, tapi setelah tahun 2001 sudah mulai menggunakan yang terkomputerisasi. Lalu untuk risk appetite, mereka itu untuk selera risikonya memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. Seperti itu. Baik, lalu sekarang ke bagian keempat, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil risk assessment mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi. Baik, ini merupakan register risk saya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu skop konteks kriteria, PIC, saya sendiri, Kevin Benedictus Simarmata. Proses bisnis yang saya pilih adalah sistem kredit, dengan tujuan untuk melaksanakan prosedur dalam memproses kredit. Seperti itu. Pertama, saya jelaskan dulu untuk risk identification. Baik, yang pertama resikonya adalah keadaan lingkungan yang terjadi dan tidak dapat diprediksi. Untuk risk event-nya, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami yang dapat merusak bangunan serta dapat menghilangkan nyawa nasabah dan pegawai. Sumber risikonya dari alam, kategori risikonya, risiko lingkungan, masuk ke kode R1, akibatnya keadaan terburuk itu bisa mengakibatkan bangunan rusak, parah, dan ada nasabah atau BPR yang luka ringan sampai meninggal. Untuk risk owner dan unit kerja terkait adalah semua bagian. Baik, sekarang nomor 2, risk cause-nya adalah tempat penyimpanan data kredit nasabah yang tidak besar. Untuk risk event atau uraian peristiwa risikonya, teller tidak dapat menginput dropping kredit ke monoteller, sistem tidak dapat menyimpan data yang dimasukkan. Proses kredit nasabah tidak dapat berlanjut. Sumber risikonya ini dia basis data kredit nasabah, kategori risikonya, risiko operasional dan TI, untuk kode risikonya R2. Akibat yang terjadi, proses kredit nasabah tidak dapat berlanjut dan data tidak dapat diperbarui karena tempat penyimpanannya tidak cukup. Risk owner-nya adalah teller dan unit kerja terkait adalah operasional. Baik, lanjut ke kelalaian pekerja dalam melaksanakan prosedur. Ini uraian peristiwanya. Nasabah tidak melakukan tahapan kredit dengan urut karena dari tiap bagian tidak memberikan arahan yang tepat. Sumber risikonya dari pegawai atau pekerja. Kategori risikonya risiko SDM, sumber daya manusia, masuk ke dalam kode risiko R3. Akibatnya, nasabah tidak mengikuti alur kredit dengan tepat, sehingga proses kredit terhambat. Lalu ke risk owner, semua bagian yang berhubungan dengan nasabah, sama juga untuk unit kerja yang terkait. Lanjut, risk cause keamanan sistem yang kurang baik. Uraiannya,
Data kredit nasabah dibobol oleh hacker. Sumber risikonya keamanan sistem yang kurang. Kategori risikonya risiko fraud dan kode risikonya R4. Akibatnya apa? Data-data tersebar ke publik. Risk owner-nya ini bagian IT dan unit kerja terkait juga IT. Lalu risk cause pimpinan korupsi. Uraiannya ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan BPR. Sumber risikonya tentu dari pimpinan. Kategori risikonya risiko reputasi, kode risiko R5, akibatnya reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap BPR menurun. Untuk risk owner, di sini ada pimpinan juga, dan juga ini kerja terkait juga pimpinan. Lanjut, pegawai yang bertemu dengan nasabah tidak memberikan pelayanan yang baik. Uraiannya, pelayanan yang diberikan kepada nasabah itu kurang. Sumber risikonya bekerja yang bertemu dengan nasabah, kode risiko kinerja, kode risiko R6, akibatnya nasabah merasa tidak nyaman. Risk owner ini bekerja yang bertemu dengan nasabah. Atau sebagai contoh, teller, bagian teller. Lalu yang kerja terkait sama. Next, kita ke risk cost selanjutnya itu belum mendapat pengesahan dari pemerintah. Untuk uraian atau peristiwa risikonya ini, perusahaan belum sah untuk didirikan. Sumber risikonya dari Dewan Pengurus, kategori risikonya risiko hukum dan peraturan, kode risikonya di sini R7, akibatnya BPR tidak dapat berjalan. Risk owner-nya Dewan Pengurus dan unit kerja terkaitnya juga Dewan Pengurus. Lanjut, sistem tidak mencatat pembayaran angsuran sebelumnya. Jadi ini ketika kartu pinjaman yang tercetak setelah pembayaran angsuran kredit dengan sisa angsuran itu tidak sesuai. Jadi terdapat tidak validan data. Sumber resikonya ini sistem mengalami kegagalan, resiko operasional dan TI, kategorinya R2. Akibatnya nasabah mengalami kerugian dan data tidak valid. Baik. Lalu untuk risk owner, teller, dan unit kerja terkaitnya operasional. Next, bagian pembukuan lalai dalam mengatur berkas. Jadi ini berkas nasabah tertukar dengan nasabah yang lain. Dari klien bekerja, pastinya sumber risiko. Kategori risikonya risiko operasional dan TI, R2. Akibatnya data yang dimiliki itu tidak valid. Owner-nya dari pembukuan dan unit kerjanya kredit. Lalu program kredit itu tidak menarik untuk risk cost selanjutnya. Risk event-nya itu program kredit tidak menarik dan adanya pesaing. Kurangnya kreativitas, sumber risikonya, dan kategori risikonya risiko reputasi atau R5, akibatnya nasabah baru itu menurun. Yakni sebagai risiko owner-nya adalah pimpinan, sama juga untuk unit kerja terkait. Oke, berikut adalah 10 risiko yang mungkin terjadi. Lalu saya akan menjelaskan risk analysis. Baik, sebelum ke risk analysis, saya terlebih dulu menjelaskan risk matrix. Jadi risk matrix di sini adalah sebagai tolak ukur atau panduan dalam mengisi risk analysis nanti. Di sini terdapat di sebelah kiri ini ada likelihood yang vertikal ke atas, lalu yang horizontal ke samping ini adalah impact. Seperti itu. Jadi di sini saya bagi di skenario 1 untuk contohnya di skenario 1 untuk insignifikan itu pertolongan pertama, yang minor perawatan medis, yang moderate kecelakaan, yang high ada korban, dan major adalah ada korban dalam jumlah yang banyak seperti itu. Jadi semakin ke major semakin lebih parah untuk impact-nya seperti itu. Dan ini saya buat ke 10 resiko itu. Nah, di sini juga ada risk source. Jadi kok likelihood itu tadi kan dibedakan menjadi 5 ya. Nah, kalau rare itu apa sih? Rare itu kejadian yang dapat sangat sedikit atau tidak ada peluang untuk terjadi.
Nah, kalau unlikely itu kejadian yang dapat terjadi pada waktu tertentu tapi tidak mungkin. Dan possible adalah kejadian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu. Kalau likely memungkinkan terjadi, almost certain ini kejadian yang dapat terjadi setiap 24 jam. Nah, itu untuk yang likelihood di bagian vertikal tadi. Nah, untuk bagian horizontal itu ada impact kan tadi. Nah, ini penjelasannya. Itu major, high, moderate, minor, dan insignificant. Kalau insignificant itu gangguan tidak berarti. Kalau minor, gangguannya minor, atau terjadi gangguan di atas insignifikan, tapi tidak terlalu berpengaruh secara besar seperti itu. Kalau moderate, gangguannya tidak menurunkan performa. Kalau high, gangguan terhadap aktivitas utama dan menurunkan performa. Kalau major itu adalah kerusakan yang kritis. Nah, di sini ada risk level, ada low, medium, high. Kalau high membutuhkan perhatian segera, menggunakan kontrol untuk mengurangi risiko. Kalau medium itu membutuhkan perhatian ketidaknyamanan dan risiko yang terjadi. Kalau low, masalah kecil dengan sedikit gangguan kecil. Itu untuk resource-nya. Nah, sini juga saya bagi, nanti akan jelaskan di bagian treatment atau evaluasi. Di sini ada poin 1 sampai 7 tuh tolerate atau transfer, 8 sampai 18 itu treat atau transfer, poin 19 sampai 25 itu terminate. Poin itu mana ini? Poin yang ada di dalam sini. Seperti itu. Nah, baik, kita kembali lagi ya ke analisis. Nah, di sini analisis untuk baik, yang pertama untuk resiko yang tentang bencana alam tadi. Untuk di sini saya resource likelihood-nya 2, impact-nya itu 3, level resikonya di sini 9 dia masuknya. Nah, coba kita lihat 9 di sini poinnya, berarti dia unlikely dan moderate. Kecelakaan hingga menghilangkan waktu kinerja. Kenapa moderate dan kenapa unlikely? Karena unlikely di sini saya ambil contoh bencananya itu banjir. Kalau secara logika saja, jika terjadi Ambarawa kan merupakan daerah dataran tinggi, untuk kemungkinan terjadinya banjir unlikely. Nah, moderate, nah mungkin jika seandainya saja terjadi, bisa menghilangkan waktu kerja karena proses bisnis juga akan terhenti jika terjadi banjir. Seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua itu tentang proses kredit nasabah tidak dapat berlanjut dan karena ini tentang penyimpanan yang tidak cukup. Likelihood-nya 3 dan impact-nya 3, level resikonya 13. Nah, di sini 13 berarti masuknya dia moderate dan juga possible ya untuk likelihood-nya. Nah, di sini ruang penyimpanan tersisa 60-40% untuk impact-nya. Nah, kenapa di situ saya bikin possible? Karena dari data yang diberikan bahwa di PPR, Perkreditan Rakyat Ambarawa itu untuk penyimpanan masih menggunakan disket seperti itu. Tentunya pada masa seperti ini data-data itu semakin banyak dan memungkinkan ruang penyimpanan yang tersisa itu ya mungkin tidak terlalu, ruang penyimpanan itu harus banyak dimiliki dan karena masih menggunakan disket ya pastinya masih harus ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, tadi belum saya jelaskan di sini ada existing control. Kalau untuk yang bencana alam tadi itu ada existingnya tapi belum memadai dan presentasinya itu 30% seperti itu. Lanjut kalau yang tadi tentang penyimpanan.
di sini ya, untuk penyimpanan yang tidak cukup tadi itu ada karena menggunakan disket ya, tapi belum memadai bagi saya dan presentasinya 30%. Lanjut di sini nasabah tidak dapat mengikuti alur kredit dengan tepat. Oh, di sini likelihood-nya 2, impact-nya 1, level resikonya itu 2. Berarti kita lihat di sini itu udah masuk skenario 3. Nah, di sini dia tadi. Nah, 2 dan 1. Likelihood 2, unlikely, impact-nya 1 yang signifikan. Terdapat satu nasabah dalam ini saya hitungnya dalam 1 bulan. Tidak sesuai dengan alur. Nah, kenapa dia unlikely? Karena pastinya di sebuah bank perkreditan rakyat Ambarawa sudah memiliki sebuah prosedur atau alur dalam nasabah melakukan proses kredit. Alur tersebut juga pasti sudah dipelajari, sudah di-training ke pegawai masing-masing, seperti itu. Nah, untuk bagian itu tadi existing control-nya pasti sudah ada kan, dan memadai, presentasinya 100%. Lalu lanjut ke data-data tersebar ke publik tadi ya, yang bocor. Likelihood dan impact-nya itu 3 dan 4, level resikonya di sini 18, berarti untuk skenario 4, moderate dan possible. Kenapa di sini moderate saya masukkan? Karena memang setelah data yang diterima itu sistem terkomputerisasinya untuk pengamanannya itu juga masih menggunakan username dan password. Jika ingin impact-nya tidak terlalu banyak, harusnya bisa sampai ke insignifikan dengan menggunakan username sampai dengan two-step verification untuk masuk ke dalam sistemnya seperti itu. Dan untuk likelihood-nya di sini dia possible karena mungkin saya terjadi karena saat ini seharusnya sebuah bank itu sudah terkoneksi dengan internet ya. Karena terkoneksi dengan internet, hacking itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Lanjut, reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap BPR menurun. Oh, ini terkait dengan adanya pimpinan yang melakukan ini ya, korupsi. Likelihood-nya 3 dan 2, level risikonya 8. 8 di sini berarti 8 di sini ya. Possible dan minor. Nah, minornya skenario 5 mungkin ada kurang dari 4% penurunan nasabah. Karena kita tahu topik tentang korupsi atau tindakan korupsi itu sangat tidak dihancurkan dan menurunkan kepercayaan di nasabah seperti itu. Kenapa saya masukkan likelihood-nya possible? Karena tidak ada yang tidak mungkin, karena mungkin saja seorang pimpinan itu melakukan sebuah korupsi karena dari banyaknya pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat dan di tingkat pimpinan, mau pimpinan daerah ataupun yang lainnya juga seorang pimpinan mungkin melakukan sebuah tindakan korupsi seperti itu. Makanya saya di sini menggunakan likelihood-nya dia tadi 3 possible. Existing control-nya dari data yang diberikan tuh saya lihat belum ada dan belum memadai juga, maka dari itu presentasinya 0%. Baik, lanjut. Nasabah tidak merasa nyaman. Oh, ini tadi maaf, dia terkait dengan tidak pelayanan yang kurang baik dari pegawai. Oke. Di sini likelihood-nya 2 dan impact-nya 1, level resikonya 1. Oke. Rare dan insignificant. Nah, ini terdapat satu nasabah tidak puas dengan plan pegawai dan
rare sangat tidak mungkin terjadi. Nah, seperti itu. Access and control saya belum tahu, sepertinya belum ada dan belum memadai juga karena belum ada itu. Dan presentasinya 0%. Baik, lanjut ke BPR tidak dapat berjalan. Ini terkait dengan surat perizinan. Likelihood-nya 3, impact-nya likelihood-nya 1, impact-nya 3, level resikonya 6. Baik. Nah, 6 ya. 6 di sini moderate dan rare. Nah ini. BPR didatangi pihak berwajib untuk melakukan diskusi seperti itu. Tetapi yang kita tahu ternyata memang di BPR Ambarawa ini sudah memiliki izin, makanya access control-nya ada dan memadai dan persentasenya 100% seperti itu. Lanjut, resiko operasional dan TI, data yang dimiliki tidak valid ini terkait dengan bagian pembukaan lalai. Lalai dalam mengatur berkas. Likelihood-nya 2, impact-nya 1, level resikonya 2, unlikely dan insignifikan. Terjadinya 1 kali dalam 1 bulan. Dan di sini sudah action control-nya sudah ada dan pasti sudah ada training di bagian itu dan memadai dan presentasinya 100%. Nah, ini terkait dengan yang terakhir ini program perkreditan yang tidak menarik ya. Likelihood dan impact-nya tuh kurang dari 10%. Oh, maaf, sorry. Di 13. Oke. 13 berarti moderate dan possible. Ada kurang dari 8% kenaikan nasabah. Bagi saya ini kenapa moderate dan possible? Kenapa possible? Karena kita tahu di zaman saat ini kita sedang mengalami pandemi, pasti masalah-masalah dihadapi berbeda dengan yang sebelum pandemi. Tentunya saja apa yang diinginkan atau program kredit yang diinginkan oleh seorang masyarakat di Ambarawa pasti juga berbeda. Maka dari itu jika tidak memiliki program yang baik, maka bisa saja terjadi penurunan di nasabah seperti itu. Nah, tadi merupakan risk analysis dan juga risk identification. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan risk evaluation dan juga nanti ada risk QC dari teman saya, Tio. Nah, risk evaluation-nya di sini untuk bencana alam tadi saya memilih transfer, lalu untuk yang kredit penyimpanan saya memilih trade, penyimpanan yang tidak cukup, lalu pelayanan terhadap klien pekerja dalam melaksanakan prosedur. Ini saya masukkan ke tolerate, lalu terjadi sebuah hacking, saya masukkan ke transfer, ada pimpinan yang melakukan tindakan korupsi, saya treat evaluation-nya, lalu yang ke-6 ini adalah pegawai yang bertemu dengan nasabah tidak memberikan pelayanan yang baik, saya masukkan tolerate, lalu ini terkait dengan tadi itu ini ya, terkait dengan pengesahan dari pemerintah
itu saya tolerate. Lalu yang ke-7 ini, ke-8 maaf. Sistem tidak mencatat pembayaran angsuran sebelumnya. Di sini transfer. Lalu yang selanjutnya ada berkas nasabah tertukar dengan nasabah lain. Ini saya tolerate. Dan program kredit yang tidak menarik ini saya lakukan trade. Nah, di sini ada rescue dari teman saya Tio. Yang pertama itu dia setuju dengan melakukan transfer pada skenario ini jika terjadi bencana alam. Lihat banyaknya aset yang dimiliki BPR, baik bangunan maupun sumber daya. Lalu untuk yang skenario 2 juga setuju dengan perlakuan terhadap sistem. Namun menurut Tio, operasional berkelanjutan tetap dapat berjalan walaupun melambat. Lalu skenario ketiga kurang setuju. Menurut Tio, dengan adanya nasabah yang tidak mengikuti alur akan menghambat proses bisnis pada BPR dikarenakan karyawan akan melayani secara part-time dan menyediakan waktu untuk nasabah lain. Skenario selanjutnya, menurut Tio, ini terkait dengan hacking, jarang terjadi pada BPR. Jika terjadi, data nasabah yang tersebar kurang dari 2 nasabah, dan biasanya human error yang dilakukan karyawan. Terkait dengan resiko reputasi, ya ini berarti terkait dengan pimpinan yang melakukan dengan korupsi. Menurut Tio, resikonya akan menjadi high karena dapat ditutupnya kantor BPR dan tidak akan ada lagi nasabah. Lalu terkait dengan ini yang pegawai yang bertemu dengan nasabah tidak memberikan pelayanan yang baik, itu setuju, pasti ada nasabah yang tidak kooperatif dengan karyawan dan karyawan harus tetap bersikap profesional dan resiko ini juga dapat ditoleransi. Gitu. Lalu ini terkait pengesahan pendirian bangunan. Menurut Tio, menjadi medium bahkan high karena hukum dan izin mendirikan sebuah badan finansial diperlukan agar nasabah merasa aman dan percaya dalam mengelola finansial mereka. Jika toleransi risiko akan membesar, sebaiknya ditransfer dan di-trade. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang ke-8 adalah kartu pinjaman yang tercetak setelah pembayaran angsuran kredit dengan hasil angsuran tidak sesuai. Dari Tio setuju karena sistem mengalami gangguan perlu tindakan dengan mentransfer kepada developer agar sistem berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya di sini bagian pengumpulan lalai dalam mengatur berkas. Menurut Tio berada pada tingkatan medium resikonya, dikarenakan tertukarnya berkas dapat menyebabkan nasabah merasa curiga terhadap BPR jika ada manipulasi data dan perlu tindakan dengan cross-check bertahap. Lalu yang terakhir, terkait dengan program perkreditan tidak menarik, menurut Tio setuju karena BPR akan kehilangan eksistensinya dan dikalahkan dengan bank-bank ternama lainnya. Tindakan trade memang perlu dilakukan agar lebih mendukung proses bisnis BPR. Nah, tadi adalah untuk hasil dari risk identification, analysis, dan evaluation. Nah, baik. Selanjutnya yang kelima adalah hasil risk treatment. Nah, untuk risk treatment, saya akan share lagi. Risk treatment. Nah, ini adalah risk treatment yang saya buat. Oke, untuk yang pertama terkait dengan bencana alam, langkah mitigasi saya bekerjasama dengan pihak lain untuk membuat program penanggulangan bencana, seperti membuat alur evakuasi, training bagi pegawai BPR, untuk persiapan jika terjadi bencana, mengubah penyimpanan data menjadi cloud-based, karena penyimpanan datanya
belum cloud base dari data yang telah diberikan. Untuk contingency plan, menutup kegiatan BPR untuk sementara, memperbaiki sarana prasarana untuk penunjang proses bisnis, dan membuka kembali kegiatan BPR ketika sudah siap. Lalu yang kedua adalah skenario risiko yang teller tidak dapat menginput dropping kredit ke menu teller, sistem tidak dapat menyimpan data yang dimasukkan, proses kredit nasabah tidak dapat berlanjut. Nah, langkah mitigasinya saya mengubah penyimpanan disket menggunakan penyimpanan berbasis yang lebih besar, lebih efektif, dan juga lebih ringkas. Sebagai contoh, menggunakan data center atau penyimpanan cloud base. Contingency plan-nya memilah data menjadi yang diperlukan dan menghapus data yang sudah usang. Jika sudah terpilih yang sangat penting, lalu mengubah ke penyimpanan data center atau cloud base, seperti itu. Lanjut, tentang nasabah tidak melakukan tahapan kredit dengan urut. Nah, saya di sini mentoleransi saja karena pegawai sudah dilatih dengan baik. Lalu terkait dengan data kredit nasabah dibobol oleh hacker. Nah, karena belum memiliki bagian yang menangani bagian IT, maka BPR bekerjasama. Saran langkah mitigasi saya, BPR bekerjasama dengan penyedia jasa pengamanan sistem, dengan memasang pengamanan pada sistem dengan menggunakan username, password, firewall, encryption, dan two-step verification. Contingency plan-nya menghentikan proses kredit untuk sementara waktu, lalu bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia jasa sistem untuk memulihkan data tersebut. Yang kelima, adanya tindakan korupsi. Mitigasi saya memilih bagian yang mengawasi kinerja pimpinan dengan memilih pimpinan dengan bijak. Memiliki bagian yang mengawasi kinerja pimpinan dan memilih pimpinan dengan bijak. Kontingensinya memberi statement yang transparan tentang hal yang terjadi dan melakukan pemilihan yang baru secara hati-hati dan bijak. Lalu yang keenam, pelayanan diberikan kepada nasabah kurang. Saya mentoleransi untuk di sini karena sudah baik. Yang ketujuh, perusahaan belum sah untuk diizinkan, mentoleransi juga karena sudah beroperasi dan sudah sah. Yang ke-8, lalu pinjaman yang tercetak setelah pembayaran angsuran kredit dengan sisa angsuran tidak sesuai. Di sini saya lakukan mitigasi bekerjasama dengan penyedia jasa untuk menganalisa dan memperbaiki sistem. Kontingensinya sementara menghentikan proses kredit lalu memperbaiki sistem dan bekerjasama dengan penyedia jasa untuk menganalisa dan memperbaiki sistem tersebut. Ke-9, berkas nasabah tertukar dengan nasabah lain. Di sini mentoleransi saja karena pegawai sudah dilatih dengan baik. Untuk ke-10, program kredit tidak menarik dan adanya pesaing membuat langkah mitigasi saya membuat program yang menarik minat nasabah untuk melakukan kredit. Program yang dibuat harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Untuk contingency plan-nya terjun ke masyarakat untuk meneliti program kredit apa yang dibutuhkan. Nah, berikut adalah risk statement dari saya. Baik, berikut tadi sudah saya jelaskan hasil kerja untuk manajemen resiko. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa.